Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Setelah kemarin kita melihat keindahan Candi Tegowangi, sekarang kita akan bergeser ke arah sisi utara, tidak jauh dari Candi Tegowangi. Kemungkinan berjarak sekitar 7 km dari Candi Tegowangi, yakni Candi Surawono. Ini merupakan sama-sama peninggalan dari Kerajaan Majapahit, terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ketika kita baru memasuki pelataran Candi Surawono ini, kita akan disambut oleh banyaknya struktur batu andesit yang ditata rapi seperti ini, memanjang sampai ke ujung sana. Ini adalah struktur batu andesit yang diperkirakan sebagai penyusun candi. Kemungkinan jika Candi Surawono ini dipugar ulang, struktur-struktur tersebut bisa saling melengkapi untuk melihat bentuk asli dari Candi Surawono ini. Candi ini sekarang tersisa hanya bagian kakinya saja, dengan memiliki ukuran sekitar 8 x 8 meter persegi. Untuk Candi Surawono ini ada yang berpendapat bahwasanya candi ini dibangun untuk sebagai pendarmaan dari Brewengker. Kalau kita mendengar kata Brewengker, kita akan teringat dengan situs Kumitir yang terletak di Desa Kumitir, Mojokerto, di mana Brewengker ini adalah paman dari Hayam Wuruk sekaligus menantu dari raja pertama Majapahit, yakni Raden Wijaya. Hal ini didasarkan pada kitab Negara Katergama yang mana di dalamnya menyebut bahwasannya Sri Natawangker membuka hutan di Surabana atau sekarang menjadi nama Surawono. Dijelaskan dalam kitab Negara Katergama pula bahwasanya raja terbesar Majapahit, yakni Raja Hayam Wuruk, pernah bermalam di Curabahna setelah perjalanannya dari daerah Blitar. Candi ini sebenarnya cukup cantik dengan adanya relief-relief seperti ini, tetapi ketika kita datang kemari, suasananya mendung seperti ini. Maklum kita datangnya sore, yakni jam 4 hampir setengah 5, tapi kita diizinkan masuk oleh juru pelihara guna melihat keindahan candi ini, karena memang sangat disayangkan kalau kita melewatkan candi peninggalan Majapahit yang cukup megah ini. Di Candi Surawono ini banyak sekali relief-relief yang mengisahkan tentang banyak sekali hikmah. Di antaranya ada cerita yang memang bertema romansa yang pernah eksis pada masa Jawa kuno hingga menjadi legenda. Di antaranya adalah relief yang bercerita tentang Sri Tanjung. Dalam cerita Sri Tanjung disebutkan bahwasanya hidup sepasang suami istri yang bernama Sidapaksa dan Sri Tanjung. Mereka berdua hidup bahagia hingga akhirnya Sidapaksa diperintahkan oleh seorang raja yang bernama Sulakrama untuk berangkat ke Kahyangan. Dengan berat hati, akhirnya Sri Tanjung merestui kepergian Sidapaksa dalam menjalankan tugasnya. Ketika Sidapaksa tidak ada di rumah, datanglah Raja Sulakrama ke hadapan Sri Tanjung untuk merayunya. Akan tetapi Sri Tanjung tidak bergeming dan tetap menunggu sang suami untuk pulang. Melihat tersebut, Raja Sulakrama tentu marah.
karena gagal untuk mendapatkan Sri Tanjung. Hingga dia melakukan tipu daya untuk memfitnah bahwasanya Sri Tanjunglah yang berusaha untuk menggodanya. Ketika pulang, Sidapaksa termakan fitnah daripada Raja Sulakrama, dan dia akhirnya berniat untuk mengakhiri hidup dari Sri Tanjung. Di penghujung hidupnya, Sri Tanjung berkata apabila darahnya berbau harum, maka artinya dia tidak bersalah sedikit pun. Namun sebaliknya, jika darahnya berbau amis, maka benar dia yang bersalah. Dan ternyata memang darah Sri Tanjung berbau wangi. Maka seketika itu Sidapaksa suaminya menyesal sekali. Di panel relief Candi Surawono ini akhirnya cerita Sri Tanjung berakhir dengan cukup bahagia. Dikarenakan Sri Tanjung akhirnya bisa pulang kembali ke pangkuan suaminya, yakni Sidapaksa, dengan bantuan Kalika. Dan keluarga kecil ini akhirnya bisa hidup rukun, damai, sentosa. Ending yang memang cukup membahagiakan. Di samping candi ini memuat relief yang bercerita tentang kisah perjalanan Sri Tanjung. Di candi ini juga memuat kisah tentang Arjuna Wiwaha, dan juga ada cerita tentang Bubuksah Gagang Aking. Memang Candi Surawono dan Candi Tegowangi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat ini, pada panelnya banyak sekali menceritakan kisah-kisah yang penuh dengan syarat dan juga makna. Dan dari sini kita bisa melihat pelataran dari Candi Surawono tadi, yang ketika kita baru memulai memasuki kompleks dari candi ini, kita akan banyak melihat sekali kumpulan balok-balok batu andesit yang memang merupakan bagian dari struktur candi yang cukup megah ini. Mungkin sengaja balok-balok batu candi tersebut ditata sedemikian rupa karena bisa jadi nanti suatu saat Candi Surawono ini akan mengalami pemugaran kembali, sehingga bisa diharapkan bentuk asli dari Candi Surawono bisa ditampilkan kembali agar kelak para pengunjung bisa melihat bentuk asli dari kemegahan peninggalan Majapahit ini. Di kaki candi juga kita saksikan ada panel-panel relief bercerita tentang kehidupan masyarakat sehari-hari dan juga cerita fabel. Di antaranya ada cerita tentang kisah burung bangau, ikan dan kepiting, dan lain sebagainya. Di pojokan kaki candi juga kita saksikan ada relief Gana yang digambarkan seperti seolah-olah sedang menyangga dari Candi Surawono ini. Di puncak sana, di bagian atas candi, menurut juru pelihara dari candi ini bahwasanya ada struktur batu bata terletak berada di tengah-tengah struktur candi ini. Hal ini mengingatkan kita akan gaya-gaya candi-candi Majapahit yang kadang memang dikombinasikan antara struktur batu andesit dan juga komponen batu bata. Namun sayang ketika kita akan berencana naik, tadi ada sedikit gerimis dan batunya atau pijakannya agak sedikit licin. Untuk kondisi lingkungannya kita bisa lihat sendiri, sangat-sangat bersih, hijau, dan tertata rapi, menunjukkan bahwasannya memang Candi Surawono ini sangat dijaga oleh para juru pelihara. Mengingat candi ini sangat bernilai, peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang pernah
menanamkan pengaruhnya dalam mempersatukan wilayah Nusantara ini. Jarang setelahnya kita melihat kerajaan sebesar daripada Majapahit, di mana pengaruhnya bahkan sampai ke negeri Singapura dan daerah di sekitarnya. Kerajaan tersebut berpusat di Mojokerto untuk zaman sekarang, serta diperkirakan pusatnya berada di daerah Trowulan dan sekitarnya. Dan kalau kita lihat peninggalan-peninggalan Majapahit yang berada di daerah Trowulan dan sekitarnya, rata-rata memang didominasi oleh struktur berbahan dasar batu bata. Hal ini mengingat memang daerah sekitarnya bahan baku yang gampang sekali untuk didapat adalah berasal dari bahan batu bata. Oleh karena itu memang mayoritas kita dapati di sana sangat dominan batu bata. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya struktur bangunan lain, terutama warisan Majapahit, ada juga yang menggunakan kombinasi dari batu andesit dan juga batu bata, seperti yang kita lihat di Candi Surawono ini. Kebetulan candi ini walaupun peninggalan Majapahit, akan tetapi terletak di daerah Kediri. Begitu bernilainya Candi Surawono ini sampai disebutkan di dalam Negara Katagama tadi, bahwasanya Raja Hayam Wuruk menyempatkan diri untuk menginap dan bermalam di sekitar Surawono sehabis perjalanannya dari daerah Blitar. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang Candi Surawono, candi yang cukup megah pada zamannya, walaupun sekarang yang tertinggal hanya bagian kaki saja. Ini diperkirakan sebagai peninggalan Majapahit, dan ada yang mengatakan ini didarmakan untuk Brewengker. Semoga video yang sederhana dan singkat ini bisa membantu kita dalam terus melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Dalam hal ini adalah peninggalan dari Majapahit, agar selalu terjaga ke depannya. Rahayu.